Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Disimak baik-baik ya. Karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia bersifat universal. Maksudnya, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia yang ada di dunia, tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Dalam pelaksanaan penegakan HAM di setiap negara berbeda karena ideologi, kebudayaan, dan nilai khas yang ada dalam negara tersebut. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar dalam Pancasila yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai Pancasila? Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki hak kemerdekaan untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah, sementara kewajibannya yaitu menghormati perbedaan agama. Selanjutnya, pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Kewajiban di sini yaitu mematuhi hukum yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Jadi, hubungan antara hak asasi manusia dalam sila ketiga ini yaitu berhak untuk mendapatkan pertolongan dan berkewajiban untuk menolong sesama manusia. Pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Hak asasi pada sila keempat ini yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, sementara kewajiban pada sila keempat ini mendengarkan pendapat orang lain. Selanjutnya pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Kemudian, hak dan kewajiban asasi manusia dalam instrumen Pancasila. Nilai instrumen merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumen sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumen merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila.
Perwujudan dari nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Contohnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama pasal 28A sampai J. Kemudian ada ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Kemudian ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, serta ada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM dan sebagainya. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut karena Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Contoh dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Contoh nilai dasar yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nilai instrumennya yaitu pasal 28E ayat 1, yaitu yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Kemudian nilai instrumennya yaitu setiap orang wajib menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbinanya kerukunan antar umat beragama. Inti dari pembelajaran hari ini yaitu bagaimana kalian memposisikan diri dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam aktivitas kita memiliki hak dan kewajiban yang harus berjalan seimbang. Kalau kalian tidak dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, tentu di kehidupan kalian ke depan akan menjadi lebih sulit. Oleh sebab itu, mari berubah menjadi lebih baik. Lakukan sesuatu demi menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya kepada orang yang berkacamata di samping saya. Sekian dan terima kasih.